Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita pada malam hari ini untuk duduk di majelis ilmu ini, untuk duduk di majelis zikir ini, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hukum-hukum dari kitab Allah dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengetahui yang halal dan yang haram, yang mana itu semua adalah sebagai rasa tunduk kita, ta'zim kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam rangkaian pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dalam pembahasan muamalat, kita telah sampai ke dalam pembahasan al-khiyar, yang mana 3 jenis khiyar telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu: khiyarul majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Pada kesempatan ini dan kita lanjutkan salah satu khiyar lagi, yaitu khiyar yang terakhir yang disebutkan di sini, yang disebutkan dengan khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu masih erat kaitannya dengan khiyar aib, adanya cacat, sehingga apabila orang membeli sesuatu ternyata ada cacat, berhak orang yang pembeli itu mengembalikan benda yang dibeli. Nah, adapun yang keempat ini, barangnya juga ada cacat, tapi dikelabui oleh si penjual, makanya dinamakan dengan tadlis. Kalau yang kemarin itu adanya cacat dengan sendirinya, cacat secara alami misalnya. Kalau ini cacat, namun ketika dijual, ketika ditawarin, dikelabui oleh si penjual agar si pembeli tidak mengetahuinya. Dikatakan di sini, yaitu apabila si penjual mengelabui si pembeli sehingga barang yang dijual dia ini bisa lebih harganya dari harga semestinya. Semestinya kalau ada cacat ini harganya sekian, tapi gara-gara dihias-hias oleh dia sehingga tidak nampak, maka harganya bisa menjadi tinggi. Ini adalah dinamakan khiyar tadlis. Di sini ada perbuatan kesengajaan dari si penjual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Ini suatu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menunjukkan perbuatannya adalah dosa besar, yaitu apabila dikaitkan dengan perbuatan dosa itu, yang berbuat dosa itu bukan dari golongan kami. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan kami, bukan dari golongan muslimin. Itu bukan perbuatan orang-orang muslim. Berarti ini termasuk perbuatan yang dosa besar. Beliau mengatakan, barang siapa yang menipu kami, mengelabui kami, maka itu bukan dari golongan kami. Berarti perbuatan dia ini haram. Baik, kalau begitu, kalau perbuatannya haram, konsekuensi jual belinya bagaimana? Konsekuensi jual beli adalah si pembeli berhak untuk mengembalikan, benda yang dibelinya. Begitu dia mengetahuinya. Dicontohkan di sini adalah seperti orang yang
punya mobil dan ada cacat di mobil itu. Mungkin kalau kita zaman kita sekarang kita katakan bengkok asnya, pernah tertabrak, pernah penyot. Kemudian diperbaiki. Kemudian as itu yang bengkok itu diluruskan kembali. Kemudian dihiasi, dicat kembali, dihiasi kembali sehingga nampak seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal secara uruf, secara adat, semua orang paham mobil bekas seperti ini dengan mobil yang tidak pernah terjadi seperti ini harganya beda. Jadi kita permasalahkan adalah seandainya orang tahu suatu yang bekas bengkok kemudian diperbaiki, bekas penyot kemudian diperbaiki dengan tanpa tidak ada penyot sama sekali, itu harganya pasti beda. Maka di sini ini seperti nanti akan kita dapatkan di dalam di dalam kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya Anda pernah merusak barang orang lain, kemudian Anda perbaiki, belum selesai, tapi Anda harus membayarkan nilai yang berkurang dari benda itu setelah diperbaiki. Misalnya Anda nabrak mobil orang lain, penyot, baik, Anda bersiap mengganti, siap memperbaiki, baik, datang ke ketok magic kemudian berhasil. Tapi tanya dulu, apakah nilai mobil itu setelah diketok dengan sebelum diketok turun nggak harganya? Turun. Maka Anda pun harus mengganti kekurangan harga itu. Jadi berarti mobil ini sudah indah seperti ini lagi. Tunggu dulu. Ini harganya pasti akan turun. Nah, inilah dikatakan dengan tadlis. Oke, dia telah menghias. Bagus kan seperti semula Ustaz. Saya kan nggak menipu. Inilah menipu. Karena sebenarnya kalau orang tahu ini pernah bekas itu dia akan turun harganya. Maka dalam hal ini kita sebagai penjual harus memberitahu apa adanya. Sehingga kalau kita sudah beritahu apa adanya, kemudian dia ridho membeli, ya selesai sudah. Nah, ini kenapa orang menutupinya? Jawabannya adalah kalau tahu pasti harganya turun. Pasti itu jawabannya. Baik. Selesai kita membahas tentang khiyar dalam jual beli. Sekarang kita masuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Syarat yang pertama adalah syarat ridho antara penjual dan si pembeli. Dalil ridho ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta sesama kalian. Jangan kalian memakan harta sama kalian secara batil, secara kejam, secara salah, batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mengambil harta orang lain dengan makan. Bukan berarti cuma itu tok satu-satunya cara mengambil harta orang lain, tapi ini adalah salah satu contohnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang mengambil harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhin nara. Orang-orang yang makan harta anak yatim, maka seperti makan api neraka. Kalau nggak makan, Ustaz, ini salah satu contohnya. Maka dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat yang seperti ini itu dikatakan la mafhumalahu,
Apa maksudnya? Jangan dipakai kebalikannya. Jangan dipakai hukum sebaliknya. Jangan pernah Anda mengatakan, oh kalau yang dilarang kan cuma makan. Kalau mengambil kan nggak mengapa. Nggak ada itu. Baik, di sini Allah katakan pada ayat surat An-Nisa ayat 29, jangan engkau makan harta sesama kalian secara batil, secara kejam, secara salah, kecuali kata-kata model seperti ini, janganlah, kecuali, bolehnya seperti ini, janganlah, kecuali boleh, ataupun lakukanlah kecuali seperti ini. Itu maksudnya adalah pengecualian itu pasti lebih sempit daripada sebaliknya, seperti yang sebelumnya. Kita pasti kalau memanggil, ini dalam bahasa kita pasti kalau memanggil seseorang, kalau mengecualikan sekelompok orang dari orang yang banyak, kita akan mengatakan semua murid boleh keluar dari masjid ini kecuali fulan. Pasti kita akan mengatakan seperti itu. Merupakan metode yang keliru ataupun yang konyol kalau orang ingin mengecualikan sekelompok kecil, tapi malah yang disebutkan adalah yang banyak. Contoh, Anda ingin mengatakan mereka bertiga harus tinggal di masjid ini, yang lain boleh keluar, tapi Anda pakai metode sebaliknya. Semua murid harus tinggal di masjid, kecuali Anda sebutkan kecualinya ada 365 orang. Kecuali ini yang boleh keluar, kecuali ini. Itu metode yang nggak benar. Yang benarnya adalah kita sebutkan dulu yang banyak, baru kita kecualikan yang sedikit. Nah, di sini metode ayat ini adalah yang dilarang itu banyak. Jangan gunakan harta orang lain dengan cara batil. Berarti banyak metode cara menggunakan harta orang lain dengan batil. Kecuali kalau kalian melakukannya dengan ridho. Ya, di sini dikatakan oleh para ulama, di antara kaedah dalam menggunakan harta orang lain, kaedah dalam menggunakan harta orang lain adalah al-aslu fi amwalin nasi haramun. Pada asalnya mengutak-atik harta orang lain itu haram, nggak boleh. Kenapa? Ini asalnya. Jangan kamu lakukan. Kecuali kalau boleh adalah pada keadaan seperti ini. Berarti pada asalnya kalau kamu lihat harta orang lain, pada asalnya kamu tidak boleh mengutak-atiknya, menggunakannya, mengambilnya sampai kamu tahu diizinkan. Berarti kalau tidak tahu diizinkan, kembalikan ke hukum asal. Misal, Anda menemukan wifi terbuka, boleh gak gunakan? Pada asalnya nggak boleh. Anda menemukan motor orang, kuncinya ada di situ, nah di kuncinya. Ada lihat sepeda diparkir tanpa kunci. Kita pakai prinsip maling nggak di sini? Seperti kata ipar saya, dulu dia pernah lihat naik lin itu, kalau di sini lin namanya juga. Ya. Tiba-tiba si kernetnya bilang, temannya sopir itu bilang, ono genset. Berhenti dia di sawah, ada genset nganggur katanya itu. Turun ngambil, masukkan, kan ada penumpang lihat. Apa katanya? Makanya mas kalau naruh genset itu jangan sembarangan seperti itu. Malah yang disalahkan yang naruh genset. Bukan istilahnya itu, kenapa kamu nggak kunci? Kenapa kamu taruh sembarangan? Itu kaidah maling, itu nggak benar itu.
Soalnya kamu yang memiliki kaidah, pada asalnya walaupun gimana pun ditaruh itu tidak boleh diutak-atik sampai kamu tahu diizinkan. Udah, itu pakai kaidah umum. Al aslu fi amwalin nas haram. Al aslu fi fil abda'i haram. Nanti akan ada kaidah-kaidah lain yang menyebutkan al aslu seperti ini. Kalau harta sampai kamu tahu diizinkan menggunakannya, maka saat itulah kamu boleh. Nah, ayat ini menunjukkan salah satu cara menggunakannya adalah apabila diridhoi, illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Nah, dalam ayat ini tolong diperhatikan, ada orang yang mengambil ayat ini hanya mengambil yang taradhin saja, yaitu selama ridho berarti boleh, Ustaz, mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain, memanfaatkan harta orang lain, menggunakan harta orang lain. Kalau diridhoi boleh, Ustaz. Dalilnya kan ayat ini. Tunggu dulu. Ayat ini bukan satu poin saja yang diarahkan, bukan ridhonya saja diarahkan, tapi ada yang sebelumnya. Mari kita lihat, kapan nggak boleh ngutak-atik harta orang lain? Kapan boleh? Kalau tijaratan, dan tijarah itu secara ridho. Illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Tijarah dan adanya ridho. Nah, ini harus dua. Yang kalau kita simpulkan, dua ini adalah, yaitu metodenya diizinkan oleh syariat dan orangnya ridho untuk melakukan transaksi. Transaksinya diizinkan oleh syariat dan orangnya ridho untuk melakukan transaksi. Barulah ngambil harta orang lain itu kemudian diizinkan oleh syariat. Nah, berarti dari sini, dari dua hal ini, transaksi dan orangnya ridho atau tidak, bisa kita uraikan menjadi 4 keadaan dalam melakukan, dalam bertransaksi ataupun mengambil harta orang lain, halal atau haram. Ada 4 keadaan. Yang pertama, apabila transaksinya diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh Allah, dan orangnya ridho untuk melakukan transaksi, hasilnya apa? Hartanya halal apa enggak? Halal. Contohnya ini, tijarah. Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Berarti melakukan tijarah Allah izinkan. Orangnya mau melakukan jual beli? Mau. Berarti sekarang jual beli dengan dia, ngambil harta dia dengan cara jual beli, halal hukumnya. Sewa menyewa termasuk jual beli. Sewa menyewa termasuk diizinkan oleh syariat. Orangnya mau menyewakan, halal penggunaannya. Syarikah, Allah syariat izinkan melakukan akad syarikah, dan dia mau melakukan syarikah dengan saya, ridho. Berarti saya menggunakan barang dia, memanfaatkan barang dia, mengelola barang dia, diizinkan oleh syariat. Maka transaksi ini diizinkan oleh syariat, halal saya menggunakannya. Utang piutang dihalalkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat, dan orang itu ridho memberikan utang, maka utang boleh menggunakan harta orang lain secara utang, pinjam meminjam, dan yang lainnya, hibah, wasiat, wakaf, dan banyak akad-akad lainnya yang kita pelajari dalam muamalah yang diridhoi ataupun diizinkan oleh syariat, maka di situ perlu ridho orang yang melakukan transaksi. Nah, disinilah kemudian tujuan kita belajar syariat adalah untuk mengetahui transaksi mana yang diizinkan, transaksi mana yang tidak diizinkan. Karena kalau transaksi ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala, izin syariat, kita tidak bisa tanya sama orang. Kita bisanya tanya sama syariat. Bertanya kepada syariat tidak lain dengan cara belajar fikih. Adapun ridho orang, kita tinggal nanya, kamu ridho atau tidak? Ya, ridho.
Kamu ikhlas atau tidak? Kalau bahasa kita, ya ikhlas, selesai. Tapi ini boleh atau tidak? Transaksi seperti ini nggak bisa kita tanya sama orang yang tidak belajar syariat. Jadi perhatikan ayat ini, jangan diambil poin ridhonya saja, harus diambil poin yang pertama, yaitu transaksi yang diizinkan oleh Allah dan ridho orang yang melakukan transaksi. Kalau transaksinya diizinkan, contohnya tijarah, jual beli, selesai satu poin. Poin berikutnya, dan orang mau melakukan jual beli, maka halallah mengambil harta orang lain dengan metode ini. Baik, yang berikutnya, Bapak, pecahan yang berikutnya, transaksinya, cara mengambilnya, metode mengambilnya itu tidak diizinkan oleh syariat. Namun orang yang melakukannya ridho untuk melakukan transaksi ini. Apa hukumnya? Haram. Apa contohnya? Riba. Banyak orang berdalil tentang bolehnya riba dengan alasan cuma satu, kan sama-sama ridho, Ustaz. Kan sama-sama ridho. Banyak orang berdalil ketika kita larang menggunakan barang gadai bagi si pemberi utang. Dia menggunakan barang gadai yang dipegang oleh dia. Motornya dipakai, mobilnya dipakai, insya Allah hampir Syawal banyak siap menggadaikan mobil. Ayo lebaran siapa yang butuh mobil? Dengan 30 juta apa dengan 15 juta butuh uang lebaran, dia mau menggunakan mobil. Jadi dia memberikan utang 15 juta, tapi dia boleh memakai mobil selama 1 minggu misalnya. Mobil ini sebagai barang jaminan. Ketika kita bilang haram itu, ijma ulama haram menggunakan barang gadai kalau digunakan oleh orang pemberi utang. Apa jawaban mereka? Pasti jawabannya cuma kan ridho, Ustaz. Maka jawaban kita adalah karena ridholah saya katakan itu riba. Kalau enggak ridho, saya nak katakan itu maling. Selesai sudah. Riba itu, namanya riba itu akad. Makanya dalam hadis dikatakan dilaknat juga orang yang menyaksikan akad, yang menuliskan akad. Namanya riba itu pasti ridho, senyum, salaman, semoga kembali lagi. Itu namanya riba. Tapi kenapa diharamkan? Karena Allah melarang, mengharamkan transaksi riba. Ya, ini harus kita, ya sebenarnya bisa sih diterima oleh logika manusia, tapi mungkin gara-gara terlalu diliputi dengan hawa nafsu sehingga tertutup kenyataan apa yang di hadapan dia. Contoh lain, ayo kalau kita mau bilang ridho kalian gak boleh karena ridho di dalam riba, ayo kita pakai contoh lain. Kalian pasti tidak akan berani mengatakan ridho. Gratifikasi, suap. Pejabat itu enggak nodong, enggak maksa. Dia selalu berdalil, saya dikasih kok, parcel ini dikasih kok. Kan mereka ikhlas ngasihnya, saya kan enggak maksa, saya kan ini, saya itu dan sebagainya. Ketika ada transaksi, sedang mau tender misalnya, datang, saya kan nggak maksa, dia kan ngasihnya ikhlas. Ayo jangan bilang ke saya lah, bilang ke OJK boleh nggak? Bilang ke KPK boleh nggak? Nah, kenapa kita bilang nggak boleh? Karena memang transaksinya dilarang model seperti ini. Mau ikhlas mau tidak ikhlas, dia tetap haram. Itu seperti uang suap, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberi suap, yang menerima suap itu di neraka. Walaupun yang ngasihnya itu ridho. Yang namanya ngasih suap untuk tujuan tertentu ya, ridho ya. Jadi di sini harus kita lihat adalah diizinkan atau tidak lebih dahulu.
Baik, contoh lain apa? Transaksinya tidak diizinkan, tapi orangnya ridho untuk melakukannya. Judi. Ayo, kalau mau pakai ridho boleh. Ayo kita contohkan ini. Kamu insya Allah pakai sepakat itu. Bahkan lagunya kamu hafal sejak kecil gitu. Judi. Judi itu haram. Judi itu ridho, duduk bareng loh. Duduk bareng, pasang bareng, ketawa-ketawa, ngerokok bareng, kalah. Ya ini sudah memang saya masang. Ya. Beli lotre, beli undian. Dipaksa beli undian. Ditodong? Enggak. Dia lihat sendiri, oh beli. Tapi halalkah perbuatan dia yang ridho, dia keluarkan uang dengan ridho itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena al-maisir diharamkan di dalam syariat Islam. Jadi tolong jangan memakai dengan gampang yang memakai kaedah yang penting kan sama-sama ridho. Apalagi mencomot surat An-Nisa 29 ini untuk menghalalkan transaksi haram yang kalian lakukan hanya dengan memakai kata-kata ridho, dengan tanpa menyampingkan transaksi yang sebelumnya. Baik, sepakati ya. Kalau masih ngeyel juga bilang, kalau gitu zina boleh ya kalau sama-sama ridho. Gara-gara sama-sama ridho lah kita bilang itu zina. Kalau tidak sama-sama ridho kita namakan pemerkosaan dan hukumnya beda. Jadi ingat ya, gara-gara ridho kita namakan riba, gara-gara ridho kita namakan suap, gara-gara ridho kita namakan judi. Kalau tidak ridho kita namakan pencurian, perampasan dan lain sebagainya yang pidana yang lain. Yang ketiga, transaksinya Allah izinkan, tapi orangnya tidak ridho untuk melakukan transaksi tersebut. Boleh nggak? Boleh nggak kita ambil barangnya? Boleh nggak kita manfaatkan barangnya? Orangnya nggak mengizinkan, tapi Allahnya tidak ridho, tapi Allah mengizinkan. Boleh? Boleh nggak? Kalau boleh apa contohnya? Kalau nggak boleh apa contohnya? Apa? Mal? Gimana? Apa? Zakat mal. Nah, bukan mal saja Pak, zakat mal. Mal itu harta Pak, mal itu harta Pak. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fikum. Zakat. Nggak usah pakai kata-kata mal, zakat, gitu aja. Zakat, Allah izin. Berarti kita kesimpulannya adalah dari yang nomor 3 ini, kalau yang Allah izinkan itu wajib dikeluarkan. Allah izinkan, yang kita katakan izinkan terbagi 2. Kalau yang Allah izinkan itu adalah wajib untuk dilakukan, maka tidak perlu kita izin dari orang yang kita ambil hartanya, karena kalau dia tidak mengizinkan, dia yang zalim. Maka di sini kita boleh mengambil hartanya walaupun dia tidak ridho. Nah, untuk zakat yang ambil siapa Pak? Amil, waliul amri, bukan kita. Ya, amil boleh datang memaksa, mengambil dengan paksa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, kami ambil zakatnya dan separuh hartanya sebagai hukuman, karena dia membangkang terhadap syariat Islam. Nah, maka kita ambil punya dia, sah sebagai zakat dia. Maksudnya sah sebagai zakat dia adalah antara manusia dengan manusia. Berarti maksudnya nggak boleh datang waliul amri yang lain untuk ngambil zakat, karena sudah diambil sebelumnya. Adapun masalah dia dengan Allah, gara-gara dia tidak ridho, itu urusan kamu. Yang jelas antara manusia sekarang boleh ngambil atau tidak, itu sudah selesai. Contoh yang lain, yang Allah wajibkan tapi orang yang nggak mau, nafkah. Nafkah, orang tidak mau mengeluarkan nafkah untuk anak istrinya, pelit.
Maka syariat membolehkan anak dan istrinya ini mengambil harta dari orang tuanya tanpa sepengetahuannya sebatas nafkah yang dibutuhkannya. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bukan tidak memberikan nafkah, tapi pelit, yaitu nggak cukup. Nggak tahu apakah ada di antara antum yang seperti ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil sendiri tanpa izin, ambil sendiri dari harta dia sesuatu yang mencukupi kamu dan anakmu. Selesai. Orang yang nggak ridho, mencak-mencak nggak ridho, nggak perlu ridho kamu, karena Allah SWT nyuruh kamu yang tidak mau. Apalagi warisan mungkin sulit kita masukkan ke sini karena warisan bukan akad, ya. Warisan bukan akad, warisan bukan mengambil, karena warisan itu adalah orang mati, ya. Nah, itu nanti ada pembahasan yang lainnya. Karena warisan itu disebut oleh para ulama, warisan itu berpindah ke tangan ahli waris itu otomatis. Tidak ada akadnya, tidak perlu akad. Kalau yang lain berpindah harta, yang lain berpindah harta dengan cara akad. Saya serahkan, saya kasihkan, dia harus menerima, saya terima. Kalau nggak terima, nggak jadi juga. Saya hadiahkan, nggak terima, nggak jadi juga. Tapi kalau waris, nggak ada serah, nggak ada terima. Begitu bapak dia mati, rumah itu otomatis jadi milik dia. Maksudnya rumah itu sekian persen otomatis jadi milik dia. Nerima nggak ada terima, itu punya kamu. Kalau orang lain mau ngambil semuanya, minta izin dari kamu. Saya ngambil rumah itu ya, saya ambil bagian kamu ya. Itu bukan bagian saya, bagian kamu. Saya nggak ridho ngambilnya, bagian kamu. Kalau nggak mau, saya ambil ya. Baru minta sama dia. Bagian kamu kalau gitu saya ambil ya, ambil saja. Jadi nggak ada kata-kata saya nggak terima bagian, nggak ada. Itu punya kamu. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang warisan. Baik. Adapun yang kedua adalah berpindahnya Allah bolehkan saja, mubah. Dan orangnya tidak mau melakukan transaksi, maka haram kita ambil barang dari dia. Contohnya seperti jual beli. Jual beli Allah halalkan, Allah mubahkan. Orangnya nggak ridho jual beli, ya nggak boleh kita ambil. Baik. Yang keempat, Allah larang transaksinya, Allah tidak izinkan transaksinya, dan orangnya juga tidak ridho untuk bertransaksi. Maka ini jelas-jelas haram. Jadi dari keempat-empat tadi, berapa yang halal, berapa yang haram? Ya. Yang pertama halal, yang ketiga haram semua. Berarti inilah yang dinamakan al-aslu fi amwalin nas haram. Pada asalnya nggak boleh. Sampai diizinkan oleh Allah dan orangnya halal melakukan. Berarti sedikit yang boleh pada harta orang lain. Baik. Ini tolong dipahami. Kalau ada yang berdalil dengan ayat ini, ingat kata-kata tijarah. Tijarah adalah salah satu metode yang Allah izinkan untuk berpindahnya harta ke orang lain. Dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu, ada kata-kata jual beli loh. Itu salah satu metode berpindahnya harta yang diizinkan oleh syariat, yaitu jual beli. Sesungguhnya jual beli itu baru berlaku hukumnya antaradin apabila dilakukan secara ridho. Jadi akan kita lihat setelah kita baca seluruh syarat-syarat jual beli, kita akan kembali ke hadis ini. Apa hikmahnya Rasulullah SAW mengungkapkan ridho tok, salah satu syarat sesungguhnya, hanya saja jual beli itu apabila terjadi ridho di antara penjual dan pembeli. Kan Ustaz kan banyak syarat-syarat yang lain, namun Rasulullah SAW menyebutkan ridho tok. Nanti akan kita lihat bahwasanya seluruh syarat-syarat yang lain kembali ke ridho. Baik.
Syarat jual beli adalah ridho. Berarti kalau nggak ridho, berarti nggak sah jual beli. Baik, apa lawan ridho? Nggak ridho, gitu ya. Apa lawan marah? Nggak marah, seperti itu. Nah, kita pakai kata-kata enggak semuanya ya. Ada nggak dalam bahasa? Ada sebenarnya, bahasa Indonesia ada. Sabar apa lawan sabar? Enggak sabar gitu. Bahasa Arabnya ada. As-sabru lawannya adalah al-jaza'. Kita pakai kata-kata sabar, kita pakai dalam bahasa Indonesia. Jaza' nggak kita pakai dalam bahasa Indonesia ya. Jaza' artinya mengeluh. Nah, apa lawan sabar yang berarti apa lawan ridho yang berarti kalau melakukan ini tidak sah jual belinya? Itu dikatakan terpaksa. Atau bukan terpaksa, afwan, dipaksa. Bedakan antara terpaksa dengan dipaksa. Beda ya? Ya beda, Masya Allah. Yaitu orang yang dipaksa untuk menjual, maka tidak sah jual belinya. Apa pemaksaan yang bagaimana? Ya pemaksaan yang bisa menyakiti dia, menghilangkan nyawa dia, sehingga dia dipaksa untuk menjual barang tersebut. Maka kalau kita tahu keadaannya seperti ini, maka kita tidak boleh beli karena tidak sah jual beli itu. Baik. Nah, akan tetapi katakan oleh para ulama, yang dimaksud dipaksa di sini adalah dipaksa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Loh, berarti Ustaz, ada pemaksaan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau pemaksaan itu dibenarkan oleh syariat, maka boleh membeli barang itu karena dia yang tidak mau yang salah. Karena syariat harusnya memaksa dia, harus jual kamu itu. Gak mau, tetap harus jual. Orang lain pun boleh untuk membelinya. Contohnya adalah walaupun nanti akan ada pembahasannya di masih jauh, yaitu tentang orang yang tidak mau jual barang gadai. Gimana? Dia ketika melakukan gadai, ketika melakukan akad, saya akad utang sekian ratus juta, gadainya tanah, gadainya rumah. Nah, kata-kata gadai itu punya konsekuensi. Di antara konsekuensi barang gadai adalah kalau tidak bisa lunasi utang, barang gadai ini dijual. Itu konsekuensinya sudah. Anda mau menyebutkan atau tidak di klausul, gak peduli. Namun orang terkadang menyebutkan konsekuensi yang sudah sebenarnya ngikut itu untuk istilahnya untuk lebih jelas. Seperti Anda menikah lah, Anda menikah disebutkan nggak? Anda tanda tangan nggak? Bahwasanya kalau saya menikah dengan dia, saya harus menafkahi, harus ini. Nggak perlu panjang-panjang gitu. Pokoknya nikah itu ada kewajiban, di bawahnya rentetannya banyak sekali. Walaupun nggak disebut satu-satu yang Anda tanda tangani. Nah, di antara konsekuensi barang gadai adalah apa tujuannya barang gadai? Kalau kamu nggak mampu bayar utang, barang itu akan dijual. Terus dia bilang ini, nggak mau saya bayar utangnya, nggak ada, udah jatuh tempo. Berarti barang waktu rumahmu kita sita, nggak mau. Ayo, kita krediturnya pemberi utang tuh mau apa kira-kira? Nah, yang seperti ini hakim turun tangan, dia mengatakan ketok palu, jual, eksekusi, keluarkan dia dari rumah. Terus dia akan bilang, saya nggak ridho jual rumah saya. Kalau nggak ridho kan berarti nggak sah jual beli. Dia bilang gitu. Kalau agak pintar juga dia. Kalau ridho kan nggak sah jual beli. Terus saya dipaksa jual seperti itu. Paksa itu kan lawan daripada ridho. Ayo. Jawaban kita adalah pemaksaan kamu itu diizinkan oleh syariat. Karena sebenarnya kamu yang zolim menjual barang gadai. Jadi kalau kita lihat
dari orang-orang yang menyita rumah, menyita tanah, tunggu, jangan salahkan pengadilan dulu. Dengan alasan, wah saya zolim, saya dizolimi, saya disuruh keluarkan. Jangan dia yang zolim gara-gara tidak mau melunasi utang dan tidak mau menjual rumah, padahal dia sudah sepakat rumah itu sebagai barang gadai. Ya, kita jangan terlalu seperti film lah gitu. Itu setiap melihat ada orang rame dikeroyok, dia dikeluarkan, kayaknya dia yang dizolimi. Kita lihat dulu lah asalnya, ternyata emang dia yang zolim. Butuh polisi India datang gitu ya untuk melerai kezoliman ini. Itu diantaranya. Ya. Contoh lain ada, ini kalau gadai. Contoh lain adalah, kalau gadai jelas, barang ini gadai. Contoh lain adalah orang tidak mau, bukan, orang pailit. Apa azan dulu atau gimana? Baik, azan dulu, fadhal. Biar bisa coret-coret. Jadi kalau kayak papan tulis ada ya. Oh berarti diurutkan lagi dengan cara jadi kita coret-coret. Ada papan tulis insyaallah. Contoh yang lain yang dikatakan di sini, yang disebutkan di sini, yaitu pemaksaan, dipaksa, kemudian namun sah penjualannya, yaitu pemaksaan yang dilakukan oleh hakim terhadap seseorang untuk menjual hartanya guna untuk membayar utang. Di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan orang yang nggak punya uang untuk bayar utang, yang kemudian kalau dia dalam keadaan seperti itu bisa dinamakan dengan gharim, yang bisa mendapatkan uang dari zakat, itu adalah jangan dilihat ke uangnya, tapi dilihat dengan keseluruhan hartanya. Orang terkadang mengatakan, maaf Pak, saya nggak punya uang, utang 15 juta.
Kemudian kita tagih, nggak punya uang. Bener, di rekening dia nggak punya uang sampai 15 juta. Tapi mobilnya Fortuner. Ya. Tapi dia punya rumah mewah. Tapi dia punya motor NMAX. Ini jangan sampai bilang bahwasanya, wah, saya nggak, apa istilahnya, saya kan belum wajib bayar, saya kan nggak punya uang, berarti saya nggak zolim. Enggak, ini zolim. Jadi kita terkadang membawa sesuatu itu ke uang tok. Saya nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya uang. Enggak, harta itu keseluruhan. Nah, di antara proses pelunasan utang, yaitu orang-orang yang para kreditur kumpul semua, atau bukan, nggak harus semua, ada beberapa. Dia datang ke hakim mengatakan, Pak Hakim, orang itu pailit. Apa itu pailit? Utang dia lebih besar daripada total nilai harta dia. Kita nggak ingat, kita nggak ngomong tentang uang, seluruh harta. Harta dia, total utang dia lebih besar daripada harta dia. Kami mohon Pak Hakim agar diboikot dia dalam penggunaan hartanya. Kenapa? Karena mereka daripada tidak terlunasi semuanya, mending sebagiannya. Utang totalnya adalah 200, utang sebelumnya adalah 500 juta. Total hartanya cuma 250 juta. Jadi masing-masing orang yang pemberi hutang, ini pun dari satu orang, dari banyak orang, daripada nggak dibayar sama sekali, mending dibayar separuhnya, walaupun sisanya tetap lanjut. Bukan berarti sisanya kemudian sudah lunas gara-gara nggak mampu, tetap lanjut di akhirat. Nah, berarti apa? Hakim sekarang ngetok palu, tok, kamu dilarang menjual barangmu, dilarang menghadiahkan, dilarang menghibahkan, dilarang mewakafkan, dilarang bersedekah. Kenapa? Karena barang harta-hartamu ini masih di dalam proses pelunasan utang. Itu nanti akan ada pelelangan. Misalnya dia, saya nggak ridho. Seperti saya dipaksa untuk jual ini. Pemaksaan ini diizinkan oleh syariat. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan lawan ridho. Baik. Adapun kalau terpaksa, kalau tadi kan dipaksa jual barang ini, dipaksa mobil ini, kalau enggak akan dibunuh, kalau enggak anaknya akan dibunuh dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak membayangkan ya seperti itu ya. Zaman sekarang mungkin sulit ya, apa namanya, daripada dipaksa jual ya. Bu jual ini kan jarang ada begal, masa maksa jual kan? Begal ya nyuri langsung gitu kan. Yang ada adalah berikan tebusan uang sekian juta, sekian ratus juta, akhirnya dia terpaksa jual rumah. Nah, ini bagaimana? Saya sebenarnya nggak mau jual rumah, terpaksa. Kenapa? Karena anak saya mau sekolah, karena istri saya operasi. Baik, terpaksa. Ini rumah kesayangan saya, ini motor kesayangan saya, ini sapi kesayangan saya misalnya. Baik, boleh nggak beli ini? Boleh. Karena itu cuma perasaan dia saja. Boleh, sah, walaupun bagusnya. Ini kalian perhatikan ya. Kita lagi ngomong dengan boleh atau tidak. Bukan masalah afdol atau tidak. Walaupun afdolnya adalah kita bantu misalnya. Ya, daripada butuh berapa? Saya utangkan saja ya. Saya ini saja ya. Saya bantu operasinya ya. Daripada kamu menjual yang kamu sukai ini. Ini harus kita bedakan antara terpaksa dengan dipaksa. Yang terpaksa boleh walaupun afdolnya kita membantunya. Inilah yang dikatakan syarat yang pertama ini, yaitu syarat ini kembali ke rukun jual beli yang sudah kita lewatin, yaitu ke sirah. Sirah adalah ucapan jual beli, orang tidak tahu ridho itu dalam hati,
Orang tidak tahu kita ridho atau tidak kecuali dari ucapan kita. Karena ucapan ini menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Nah, walaupun kemudian para ulama mengatakan bolehnya jual beli secara mu'athah. Mu'athah itu jual beli tanpa ucapan. Dari mana kita tahu dia ridho? Perhatikan, ridho dalam hati. Kita tidak tahu isi hati seseorang kecuali dengan ucapannya. Baik. Namun para ulama membolehkan jual beli secara mu'athah. Mu'athah itu tanpa ucapan. Kasih barang, dihitung, tin, selesai. Apa yang dia ucapkan? Enggak ada apa-apa. Dia mengucapkan apa? Dia mengucapkan, enggak rotinya sekalian, Pak. Bukan, dia mengucapkan bukan transaksi, tapi enggak sekalian rotinya, Pak. Enggak sekalian korek apinya, Pak. Itu kan lain lagi. Nah, tapi enggak, Pak, Bapak beli ini ya, saya jual ini, Pak ya. Baik, saya beli ini. Pak jual ini, saya beli ini. Ya sudah, supermarket akan antrinya panjang sekali. Tapi baik, dari mana kita tahu dia ridho? Dari tingkahnya, dari perbuatannya. Jadi ridho itu bisa terlihat bisa dari ucapan secara langsung ataupun dari perbuatannya menunjukkan ini pasti ridho. Semua orang tahu ini ridho. Dia sudah menyerahkan barang dan itu menyerahkan uang. Baik. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, masih dalam syarat yang pertama, yaitu syarat tentang ridho. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.